Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Muhammad Ramdan mengenai tentang psikologi perkembangan terkait dengan kondisi anak belajar di rumah. Sebenarnya kalau kita melihat akan mengalami perubahan, di mana sebelumnya anak-anak sering belajar di sekolah dengan kondisi sekolah, dengan situasi sekolah, tapi kini anak-anak belajar di rumah. Tentunya ini beda kondisi. Ketika beda kondisi seperti ini, maka perkembangannya pun nanti akan terhambat. Ketika anak belajar seringnya di sekolah, kemudian tiba-tiba di rumah, dia akan mengalami perubahan dan dia harus bisa mengkondisikan dirinya ketika dia belajar di rumah. Tentunya ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, bagi orang-orang yang bisa dan dia bisa merasa nyaman, tentunya perkembangan dirinya itu akan menjadi baik. Berbeda dengan orang yang kemudian atau siswa peserta didik yang kemudian dia tidak bisa mengkondisikan cara belajarnya. Ya, jadi cara belajar dia di sekolah dia bawa ke rumah dan dia tidak bisa mengkondisikan, maka akan menghambat perkembangannya. Masyarakat Indonesia saya kira sebagian besar itu kurang bisa menerima dalam kondisi seperti ini. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menghandle atau mengkondisikan anak-anaknya, terutama ketika seorang itu dia memiliki kesibukan, ibu, ayah dia memiliki kesibukan sehingga dia tidak bisa mendampingi anak belajar di rumah. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian dia bisa menemani anaknya untuk belajar. Nah, ini tergantung ya. Tapi masyarakat secara luas sepertinya agak kesulitan dalam hal ini. Kemudian bagaimana kondisi psikologis dan perubahan terjadi pada anak? Pertama, kita harus memahami bahwa model pembelajaran di rumah dan di sekolah akan menjadi beda, dan ini seperti yang sudah saya katakan akan mengalami perubahan ya. Karena kenapa? Karena biasanya kondisi itu menentukan mood, kondisi itu menentukan cara dia belajar. Ketika dia di sekolah itu belajar sangat serius, fokus dengan kondisi sekolah sedemikian rupa, kemudian dia pindah ke rumah, ya bisa jadi yang terjadi adalah dia sekolah atau belajar sambilan gitu, sambil TV, sambil main game, bahkan diselingi dengan berbagai aktivitas lainnya, dan ini akan mengurangi fokus seorang anak. Ya, akan mengurangi fokus. Pertama akan mengurangi fokus. Kalau sudah mengurangi fokus, maka bisa jadi dia juga akan mengurangi daya tangkap belajarnya. Kedua, rutinitas. Ya, rutinitasnya juga akan berubah. Yang sebelumnya dia bangun pagi, mandi, sholat, sarapan, kemudian pergi ke sekolah, tiba-tiba sekarang tidak harus pergi ke sekolah. Nah, ini mempengaruhi rutinitasnya, di mana dia harus belajar misalkan 7:30, dia harus sudah siap standby belajar. Tapi ketika di rumah mungkin masih rebahan, ya ntar aja, akhirnya menganggap remeh. Dan ini kondisi yang pasti terjadi di lapangan sana, di mana santri atau peserta didik akan mengalami hal seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah bagaimana membuat pembelajaran yang kreatif, terutama bagi orang tua. Pertama, ya ini dunia digital, semuanya serba canggih. Orang tua harusnya pandai untuk bisa mencari bagaimana cara pembelajaran yang kreatif melalui YouTube, googling, dan macam-macamnya. Ya bisa dicarilah, dan itu bisa direncanakan. Artinya pembelajaran kreatif itu bisa dicari. Ya, saya tidak menyebutkan bagaimana, silakan cari di YouTube, cari banyak sekali konten-konten yang menjelaskan bagaimana supaya belajar itu happy, supaya belajar itu tidak monoton. Dan yang terakhir, orang tua harus bisa mendampingi anaknya dengan cara satu, membuat planning, membuat rencana bagaimana seorang anak itu ya ketika belajar itu bisa menyenangkan. Jadi orang tua harus punya rencana-rencana, dan itu harus dituliskan sehari sebelum dia belajar bagaimana, dan seterusnya lah pokoknya. Nah, kemudian juga orang tua harus bisa membuat mutabaah. Mutabaah itu apa sih? Mutabaah itu artinya pantauan-pantauan. Jadi dia harus membuat kolom, misalkan hari ini belajar apa, hari ini belajar apa, itu mutabaah, artinya dipantau gitu ya. Dan jangan lupa di setiap malamnya untuk melakukan sharing ya, evaluasi, supaya kedepannya ibu, ayah yang bisa melakukan lebih baik lagi mendampingi orang tua. Itu aja dari saya Fira Muhammad Ramdan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.